Intellectual prostitute. Oh, Pelacur intelektual. ada sekali ya Pak. Jadi ini orang-orang ini memang sontoloyo betul menjual dirinya untuk bukan sesuap nasi. Kalau dari itu segenggam berlian. Kalau sesuap nasi bisa kita berikan. Jadi misalnya inilah Pak Kamijo, Kamijo. Ini adalah pemimpin saya. Wah, galak sekali dia tuh. Padahal umurnya sama, ya. Jadi umurnya kapan? Ini kan sesuatu yang sudah telat sekali ya. Jadi harus dikasih. Iya. Jadi memang ternyata ini para pembohong dibela oleh para pembohong lagi ya. Dipelihara. Ya. Makasih banyak Pak Amin. Semangat. Dan penyakit prostitusi kan juga menular. Penyakitnya bahaya. Jumpa lagi di Omon-Omon. Kembali kita ulas terkait berita ijazah Jokowi yang masih menjadi polemik di masyarakat. Orang-orang yang gencar menghasut masyarakat dengan narasi-narasi ijazah Jokowi ini palsu, seperti Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismon Sianifar, Refli Harun dan tokoh lainnya yang tergabung di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI ya. Nah, Jokowi sekarang mulai merespon kelakuan-kelakuan manusia-manusia dungu ini yang rencananya ya akan melaporkan mereka itu ke penegak hukum ya, agar mereka itu jera dan berhenti menebar isu-isu terkait ijazah palsu. Saya setuju sekali ya dengan keputusan Jokowi yang akan mengambil tindakan hukum kepada mereka-mereka ini ya. Kalau tidak begitu, mereka para hater Jokowi ini tidak akan pernah jera walaupun ini dianggap mungkin nanti gambling ya, karena ada kemungkinan orang-orang ini tidak akan pernah jera. Seperti Roy Suryo aja yang pernah dipenjara juga gak kapok-kapok kan, malah makin jadi-jadi kesini-sininya kan. Nah, tetapi mungkin juga mereka malah semakin benci ya dengan Jokowi dan keluarganya. Ini ada indikasi kelompok ini akan terus membuat gaduh dengan memunculkan isu-isu murahan di medsos. Mungkin kalau seandainya ya pengadilan nanti memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini memang asli, kemungkinan akan ada ya pengalian isu terkait mungkin ijazah Gibran yang akan dimasalahi ya. Nah, tentunya kita sangat miris ya dengan pola pikir orang-orang kayak gini ya, yang selalu menebar kebencian. Apa sebenarnya yang dia pikirkan ya? Kalau seandainya ya ijazah Jokowi ini palsu, terus juga mau ngapain gitu kan? Kalau seandainya asli juga mau ngapain? Ini saya yakin ada pihak yang memang menyediakan dana mereka ini untuk selalu membuat gaduh di Indonesia dengan berbagai macam isu agar Indonesia ini secara politik dan ekonomi ini tidak stabil. Jadi negara kalau kondisi politiknya tidak stabil, mungkin investor luar negeri ini juga mikir-mikir kan. Nah, ini yang rugi siapa? Sebenarnya yang rugi ya kita semua gitu. Makanya ayolah kita itu jangan ikut-ikutan ya untuk sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti gitu loh, apa yang mereka mau. Intellectual prostitute. Oh, Pelacur intelektual. ada sekali ya Pak. Jadi ini orang-orang ini memang sontoloyo betul menjual dirinya untuk bukan sesuap nasi. Kalau dari itu Yaitu pernyataan Amin Rais yang mengatakan intelektual prostitusi. Ini orang tua ini bukannya semakin lama itu harusnya kan semakin menunduk ya. Ibarat padi itu makin tua, makin berisi itu makin menunduk ya. Ini malah makin dong, nggak beres ya. Pola pikirnya Amin Rais ini ya harusnya kan sudah tua itu memberikan contoh yang baik buat generasi muda. Nah, ini Vicky Yosi memposting kalau teman-teman kuliah Pak Jokowi tahun 1980-an itu gerah ya dengan tuduhan kalau ijazah Jokowi itu palsu ya. Tentulah karena kan mereka itu semua seangkatan. Kalau Pak Jokowi saja diragukan, tentunya teman-temannya ini juga pasti juga diragukan kan, karena dikeluarkan di waktu yang sama. Nah, mereka itu sama-sama memperlihatkan ijazah mereka yang sama dengan ijazah Pak Jokowi yang ada di layar. Masih nggak percaya nggak lo? Nah, tunggu nih, mereka para pelaku hoax ijazah palsu bakalan diserok. Nah,
kalian tuh siap-siap saja ya mempertanggungjawabkan atas apa yang kalian tebar yang bikin gaduh di masyarakat ini dengan menuduh ijazah Jokowi ini palsu. Siap-siap saja kamu ya. Nah, ini dari Tempo nih, kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengatakan bahwa keabsahan pendidikan Jokowi tidak semata-mata hanya ditentukan oleh keberadaan ijazah fisiknya. Pernyataan resmi ini dari kampus Universitas Gadjah Mada itu juga bisa disebut sebagai bukti otentik bahwa Jokowi itu memang adalah mahasiswa dari UGM yang telah lulus secara resmi dan diakui. Ini apa kurang gitu? Kurang buat kalian untuk percaya bahwa Jokowi memang sarjana UGM yang lulus tahun 1985. Nah, sepertinya Tempo ini udah mulai sadar ya. Selama ini kan Tempo selalu membuat berita miring terhadap Jokowi ya. Kali ini dia memberikan berita yang sepertinya netral ya, tidak ke arah kelompok-kelompok anggota kami ini ya. Rismon Sianipar ini minta ketemu Prabowo 5 menit saja katanya, ingin membongkar apa yang terjadi di Indonesia ya, atau kebobrokan yang ada di Indonesia. Dan dia juga menyebut Menteri Dalam Negeri ya, Tito Karnavian, yang katanya itu bermain di balik kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya itu siapa Rismon Sianipar ini? Kenapa begitu banyak tahu terkait masalah-masalah yang ada di Indonesia? Di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh. Mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah, sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar penipu. Betul, Ya. betul. Tito Karnavian, ingat kau, Kilometer 50. sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Betul, Ya. betul, Tito Pak. Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Ya. Pakai Iraj Shop, free make dan Iraj Shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti yang mematikan. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Betul. Pak Prabowo, Kenapa dikasih penjelasan? kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Iya. Pengkhianat itu, Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai, Pak. Kasih waktu saya 5 menit. Nah, ini Telas Dodo nih menulis, ternyata orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, hidupnya pun penuh kepalsuan. Di beberapa media online disebutkan dia itu seorang dokter filsafat. Dia hanya pernah ikut namun nggak pernah lulus program matrikulasi filsafat tahun 2018-2019 di Sekolah Tinggi Filsafat Driar Karya. Jadi si Dokter Tifa ini memang pernah kuliah di Driar Karya, tetapi tidak selesai-selesai. Bahkan semua tugas-tugas yang diberikan dosen itu juga nggak dikerjakan sama Dokter Tifa. Tetapi dia itu bisa anehnya bisa mengklaim kalau dirinya itu seorang dokter. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo, juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi.
Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu 2 foto dari 2 orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Ya, bisa kita lihat tadi ya, dokter Tifa ini memang dokter yang gila dengan sensasi ya. Sepertinya harus dicek nih psikologinya, apakah orang ini sehat secara secara pikirannya atau tidak ya. Di sini jelas bahwa dia itu bukan seorang dokter karena kuliahnya saja tidak lulus, tetapi mengaku-ngaku punya titel dokter. Seperti Rocky Gerung yang ngaku-ngaku profesor, padahal S1-nya saja nggak lulus. Ini aneh gitu loh. Kenapa makin banyak orang aneh di Indonesia ya? Tetapi pengikutnya itu banyak banget. Nah, karena apa? Ya karena masih banyak orang bodoh, orang dungu, dan orang aneh. Akhirnya ya orang-orang aneh ini ya ada pengikutnya. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali. Terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Makanya Gibran, putra Pak Jokowi, memberikan komentar saat ditanya soal fitnah ini. Ya dibantah 100 kali juga percuma kalau ngomong sama orang yang gak waras, kata Gibran. Artinya yang dihadapi memang orang gak waras, yang sudah tidak punya akal sehat, tidak punya nurani yang bersih. Ya emang bener sih, buat apa diladeni ya orang-orang kayak gini yang ada malah bikin kita itu terforsir tenaga dan pikiran kita ya, karena mau dikasih tahu kayak apa, dikasih paham kayak apa, orang-orang kayak gini tidak akan bisa mendengar sebuah kebenaran. Jadi percuma saja. Yang bagus itu ya diamin aja. Yang menarik, foto yang ada dalam ijazah, dalam tanda kutip, yang disebar oleh kader partai sebar ijazah itu ternyata match atau tidak match dengan Jokowi. Mismatch ya? Mismatch, artinya tidak match. Ya. Hasilnya ini. Dan berarti foto Bapak match. nah itu tadi, meskipun penglihatan kita seolah-olah kok nggak mirip ya? Nggak mirip ya. Foto Pak Roy waktu muda kok kayak gini tapi ya? ternyata software ini jujur. Jadi dia bisa benar-benar mendeteksi, oh ini orang yang sama. Ya. Software ini adalah memang software yang benar-benar profesional, yang kemudian digunakan kalau misalnya ada seseorang yang hilang selama sekian tahun, misalnya kehilangan putranya, kemudian dia balik lagi, benar nggak ya? Sudah tua kan udah lain. Iya, software ini bisa mengerti betul ya. Dia kan menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi dia bisa mengambil data juga dari big data. Ini big data yang benar ya, bukan big data abal-abal versinya L4 itu. Ya, lu lagi itu. Itu kan dia bilang ini dari big data. Ya, big datanya anggarannya gede ya. Nah, makan anggaran gede tapi hasilnya nggak ada. Nah itu, jadi ini akhirnya bisa menghasilkan hasil ini. Jadi kesimpulan kita jelas. Yang pertama hari ini adalah bahwa foto yang ada di
ijazah yang disebar itu adalah bukan Jokowi. Coba ditayangkan dulu. Nah, ini prosesnya. Berarti ini bukan Jokowi. Bukan. Berarti ini muka siapa ini ya? Jangan-jangan muka Pak Janes waktu muda ini, bukan? Ya nggak mungkin saya hitam kok. Gitu ya. Nggak bukumis lagi. Siapa tahu saya. operasi? Iya, emang kita banci. Kan ada yang mengatakan begitu kan? Ya, jangan operasi. Jangan-jangan operasi yang tadinya giginya rapi itu diberantakin. Roy Suryo ini nggak ada kapok-kapok ya, selalu bikin gaduh ya. Padahal dia itu kan sebenarnya pinter ya, ahli forensik digital ya. Tetapi kepintarannya ini justru disalahgunakan hanya untuk membodohi orang ya dengan hoax-hoaxnya dia. Karena apa? Kalau dia yang ngomong bilang bahwa sebuah dokumen digital ini tidak benar, orang itu selalu percaya. Padahal dia itu juga memakai aplikasi untuk deteksi ya, yang mungkin ELA itu ya, yang ada fitur ELA-nya ya, error level analis ini ya, itu juga bisa dilakukan oleh orang lain gitu kan. Dan tentunya orang lain itu juga bisa memberikan analisa bahwa apa yang dikatakan Roy Suryo ini juga nggak benar ya, bohong.